Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel aku, Mama Jelva. Temenin aku yuk di keseharian aku waktu puasa. Oke, kita lanjut ke videonya dulu. Jadi ini tuh ceritanya ada yang ngetuk pintu, ternyata ada yang kasih kepiting. Terus sekalian aja ada jemuran aku yang jatuh, jadi aku pungutin. Jadi hari ini tuh aku lagi puasa kode ya, karena aku punya banyak kodean pas waktu hamil dan juga menyusui kemarin. Jadi sebelum Ramadan ini aku mau habisin dulu kodeannya supaya nggak ada lagi kodean tahun-tahun kemarin. Oke, lanjut lagi ke videonya. Dan kepiting ini tadi langsung aja aku bawa ke dapur, mau aku bersihkan dulu. Ya udah, kita hari ini mau masak kepiting. Tadinya aku tuh bingung mau masak apa hari ini, tapi karena ada yang ngasih kepiting, ya udah kita masak aja langsung nih kepiting. Karena kalau ditunda-tunda nanti aja masaknya tuh jadi kurang enak nanti kepitingnya. Nah, di sini kepitingnya tuh ada yang jantan dan juga ada yang betina. Nah, yang aku buka ini adalah kepiting yang betina. Dia biasanya ada telurnya. Nah, ini dia lagi bertelur. Tadinya aku mau sekalian spill cara membersihkan kepiting, tapi nggak kerekam. Jadi ya udahlah, ini yang udah bersihnya aja, udah aku cuci, udah aku sikat-sikat juga. Tapi aku lupa potongin kaki-kakinya itu yang tajam-tajam. Tapi nggak apa-apa sih, ini yang mau aku rebus dulu. Setelah direbus nanti aku bersihkan lagi kaki-kakinya yang tajam itu mau aku potongin. Terus kepitingnya juga mau aku belah dua. Terus di sini tuh pas rebusnya aku kasih garam sedikit. Terus aku tambahin juga daun jeruk purut. Kita masak aja sampai dia mendidih dan matang. Setelah matang langsung aja kita angkat. Terus didinginkan dulu. Tadinya aku tuh mau masak asam manis ya, tapi aku tuh udah sering banget masak asam manis, pedas manis ataupun saus padang. Jadi aku kepikiran mau dibikin sop, kayaknya enak deh, karena aku pernah dibilang sama kakak aku, katanya di sop tuh enak juga nih kepiting. Aku nggak pernah coba, jadi penasaran pengen cobain kayak gimana sih rasanya kalau di sop. Oke, di sini kepitingnya udah mateng, jadi mau aku angkat dulu, mau didinginkan. Lanjut aja, sini aku mau bikin bumbunya juga sekalian. Aku mau cari bahannya dulu nih di kulkas. Aku punya apa aja yang bisa dibikin sop. Untungnya di sini aku punya stok daun seledri, karena wajib banget kalau mau bikin sop tuh ada daun seledri. Kalau aku sih nyebutnya biasanya daun sop. Terus di sini aku juga ada rempah untuk sopnya. Terus aku juga ambil wortel. Di sini ada kol juga. Tadinya mau aku campurin, tapi kayaknya aku nggak kemakan di kolnya dicampurin di sop karena aku kurang suka. Lanjut aja untuk bumbu-bumbunya. Di sini aku hanya menggunakan bawang putih, bawang merah, terus garam, micin. Karena aku nggak punya kemiri, jadi aku skip aja kemiri. Aku juga nggak punya lada, jadi aku skip juga lada. Padahal kurang enak sih kalau nggak pakai lada. Oke, lanjut aja ke videonya. Jadi ini bumbunya kita ulek aja sampai dia halus. Setelah selesai bikin bumbu supnya, di sini aku mau bereskan untuk kepitingnya tadi yang udah dingin. Karena ini tuh udah aku bersihkan sebelumnya, tapi di sini tuh kakinya belum aku potong-potong, jadi mau aku buangin dulu deh yang tajam-tajamnya. Setelah itu mau aku belah dua. Untuk bagian cangkang capitnya di sini aku mau pecahin supaya lebih mudah saat memakannya nanti, nggak susah untuk bukanya. Kalau udah selesai semuanya, lanjut aja kita masak kepitingnya. Nah, jadi bumbunya di sini mau aku tumis dulu supaya dia harum. Ditumis sampai dia kekuningan. Kalau bumbunya sudah harum, kita masukin air. Setelah itu kita masukin juga wortelnya. Dan sekalian juga di sini aku masukin juga kepitingnya semuanya. Kita masak lagi kepitingnya sampai dia mendidih. Di sini aku tambahin juga masako untuk bumbunya. Tambahin juga potongan daun seledri supaya lebih enak dan pastinya lebih harum. Jadi lebih berasa sopnya. Tanpa daun seledri, masak sop tuh pasti berasa kurang kan? Oke, alhamdulillah di sini sop kepitingnya sudah mateng. Karena di sini tuh aku masaknya setelah zuhur sekitar jam 3-an. Jadi nggak kerasa setelah masak ini tuh udah masuk waktu asar. Jadi langsung aja setelah itu aku sholat asar dulu. Karena kalau aku lambat sholat asarnya nanti
anak-anak murid mengaji aku itu panggil-panggil di luar. Sedangkan kita lagi sholat kan gak enak gitu diketok-ketok. Karena aku yang janjiin mereka setelah sholat asar baru kita ngaji. Dan mereka datangnya tepat waktu juga. Sesuai yang aku janjikan. Jadi kalau udah di masjid itu selesai orang sholat asarnya, maka aku juga harus selesai. Aku sudah sholat asar. Karena udah janjian kan setelah sholat asar tuh kita ngaji. Jadi untuk ngaji aku bagi untuk beberapa waktu. Sebenarnya pagi itu ada satu orang yang ngaji karena dia nggak sempat di waktu lain karena ada kerja. Jadi walaupun dia kerja tapi dia masih tetap pengen belajar ngaji. Ya udah cari waktu lain, yaitu pagi hari dia bisa, ya udah aku usahain juga bisa, walaupun di pagi hari itu sebenarnya aku tuh sibuk banget. Tapi dengan kesibukan kita itulah kita menjadi lebih produktif dan waktu kita tidak terbuang sia-sia. Dan aku juga merasa senang kalau aku tuh merasa produktif di hari-hari itu. Walaupun terkadang juga merasa kelelahan sih. Karena selain pekerjaan rumah tangga, ngurus anak, ngajar ngaji, aku juga punya tumpukan jahitan yang banyak di rumah. Karena jahitannya itu milik orang, pastinya akan ditunggu selesainya kapan. Jadi ya udah deh, kita atur waktu aja. Oke, lanjut lagi ke videonya. Jadi yang murid-murid ngaji yang sekarang ini tuh adalah yang masih di Iqra, di jilid Iqra. Sebenarnya ini tuh ada 5 orang, tapi satu orang nggak hadir, yaitu Sarifah. Dan selain setelah asar, setelah maghrib juga aku ngajar ngaji beberapa orang, sekitar 5 ya kalau hadir semuanya. Setelah isya pun juga aku ada jadwal ngajar lagi sekitar 5 orang juga sih, kalau nggak lebih atau kurang. Kalau aku gabung semuanya pastinya lama banget selesainya dan aku kewalahan. Ya udah kita bagi-bagi aja supaya lebih enak. Alhamdulillah ini aku udah selesai ngajar setelah asarnya. By the way, cuaca hari ini tuh lagi panas banget, cerah banget kan. Dan aku yang lagi puasa ini jadi kepanasan dan kehausan lah kan. Karena cuaca di luar tuh lagi terik banget. Ya udah kita mau ngadem dulu nih di bawah kipas angin. Istirahat sebentar untuk menghilangkan rasa loyo kita. Setelah istirahat ini tuh sekitar jam 5-an aku sudah bangkit lagi, sudah mandi, sudah rapi dan sudah segar lagi. Aku mau keluar rumah dulu sebentar, sekalian mau ngangketin jemuran yang udah pada kering kayaknya ya, karena panas banget kan cuacanya. Kebetulan hari ini tuh aku lagi banyak banget cucian, banyak banget jemuran, dan alhamdulillah cuacanya juga mendukung, harinya panas dan mataharinya juga terik banget sehingga cucian aku cepat keringnya, pada kering semuanya hari ini. Di sore hari kayak gini biasanya karena masih ada waktu sebelum maghrib, jadi kita mau ke pelabuhan dulu di sini, mau buang sampah kayak bekas sayuran dan apa-apa aja yang bisa hancur cepet. Dan di sini tuh sekalian aja suami aku juga buang busa atau gel yang biasanya di popok bayi. Nah, jadi biasanya popok tuh selalu kami cuci, setelah itu isinya yang gelnya itu kita masukkan dalam ember, baru kita buang gelnya itu di sungai. Untuk kulitnya itu kita keringkan baru kita bakar, supaya kita nggak buang popok bayi itu nggak sembarangan ya, langsung dibuang ke sungai sekalian semuanya, dia nggak bakalan hancur dan itu akan menambah limbah sampah di sungai. By the way, di sini biasanya kita sekalian buang sampah, sekalian menikmati alam, indahnya sungai, indahnya sungai muara laut, banyak kapal-kapal, banyak ikan di sungai. Tapi sebentar aja sih. Biasanya kalau lagi sepi nggak ada orang, kita duduk-duduk dulu di sini. Tapi karena di sini tuh lagi ada orang, jadi kurang enak juga sih aku ikut duduk karena ada laki-laki kan, kurang enak jadi ikut santai duduk di sini juga. Jadi sebentar aja kita mau lanjut pulang lagi.
Dan langsung aja di sini tuh aku mau pulang ke rumah aja karena nggak ada tujuan kemana-mana lagi ya. Aku nggak biasa juga jalan-jalan atau kemana-mana ya karena banyak kesibukan juga di rumah. Kecuali ada keperluan atau ada undangan apa baru aku keluar rumah. Tahu jalan kemana-mana gitu kan. Nah ini tuh di samping rumah kita. Nah biasanya orang tuh pasti lewat jalan samping rumah ini atau dari belakang tadi kita lewati. Makanya selalu kedengeran lah kalau aku dubbing tuh, jadi aku nggak enak gitu. Setelah sampai di rumah, di sini kita mau lanjut bakar sampah plastik-plastik yang nggak bisa dibuang ke sungai dan jangan sampai dibuang ke sungai karena dia nggak bakalan hancur. Untuk plastik-plastik kayak gini tuh malah akan berserakan di sungai jadi kotor gitu. Kalau yang bisa hancur kayak sayuran atau apa-apa yang bisa hancur, nanti dia akan membusuk sendirinya. Jadi nggak apa-apa kalau dibuang di sungai. Karena kebiasaan orang di sini juga buang sampahnya ke sungai. Tapi kalau kami buang sampahnya itu yang bisa hancur aja ke sungai. Karena susah juga sih buang sampah di sini, nggak ada tempat sampah khusus. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini tuh sambil bakar sampah kita sambil santai-santai juga ya, sambil ngobrol-ngobrol sama suami, apalah itu di ngobrolin sambil santai bakar sampah. By the way, ini tuh masih di jam 6 sorean, jadi masih ada waktu santai sebentar sekitar 15 menitan lah sebelum maghrib untuk siap-siap maghrib. Jadi beginilah biasanya kebiasaan di sore hari kami. Dan di sini kurasa udah hampir mau maghrib, jadi aku mau siap-siap ke rumah dulu. Dan kebetulan di sini tuh lagi mati lampu, jadi aku nggak bisa ambil rekam videonya sampai buka puasa karena aku nggak punya pencahayaan, jadi agak gelap, kurang bagus juga videonya. Selain itu handphone aku juga udah lowbat, mau habis baterai, jadi susah banget nih. Oke, jadi sampai di sini aja video aku kali ini. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video yang lainnya. Dadah, assalamualaikum, see you.